kita akan berlatih membuat pos jaga. Jadi rencana ada 3 ruang yang kita buat, ruang pengawasan, ruang istirahat, toilet atau kamar mandi. Jadi pertama kita buat dulu, ruang untuk beristirahat. Jadi kita coba buat ya, simulasi tempat tidurnya. Kita pakai perintah rektan. Kita masukkan nilai 900 kali 2. Nah, jadi kurang lebih begini deh ya ukuran tempat tidurnya. Supaya lebih gampang dibayangkan. Ya, kurang lebih tempat tidurnya begini. Kalau tempat tidurnya saja 90 kali 2 meter, berarti minimal kamarnya itu 2 meter kali 2,5. Kita buat lagi ruangan, add, kita perkirakan ukurannya 2 meter. Tunggu, kita pakai perintah rektan, kemudian add, kita masukkan nilai 2 meter kali 250. Nah, ini ya. Kemudian 2 meter, ini terbesar kayaknya. Bisa dikurangi 50 saja. 150. Oh, kecil. Kemudian kita buat kamar mandinya 1,5 kali 2 meter. Kita buat rektan lagi 1.500 kali 2.000. Ini untuk kamar mandi. Selanjutnya area jaganya. Area jaga. Jadi kita coba kasih dimensi. Kita lihat perbandingannya. Kurang 2 meter. Ini 100 meter. Jadi total lebar udah 4 meter. Ini 2 meter. Selebihnya kita jadikan area jaga. Jadi kita bulatkan menjadi 4 kali 4. Baik, jadi skema dana kita sudah jadi. Kita akan membuat pos jaga ukuran 4 kali 4 dengan kamar tempat tidur ukuran 2,5 kali 2 meter, kemudian kamar mandi 1,5 kali 2 dan area jaga 2 kali 4. Agar memudahkan pengeditan nanti, garis bantu ini kita jadikan grup. Karena ini nanti kita hapus ini. Kita blok semua, kita select. Kemudian G. Grup G untuk grup, kemudian enter. Sekarang kita coba meletakkan kolom praktis di titik-titik pertemuan kolomnya. Jadi
Kita ambil kolom, kolom praktis ya. Kita copy. Nah, itu di sini ini saya mau terangkan deh fungsi titik yang kita buat di senternya. Untuk lebih memudahkan, untuk sementara kita ganti point stylenya dulu. Kita ketik DD di bawah, DD P tipe, DD point tipe. Jadi sekarang kita pilih poin yang kita inginkan, point style. Yang sekarang ini yang bentuk titik saja, kita ganti dengan yang silang. Kalau di seri terdahulu sebenarnya di sekitar sini perintahnya, toolsnya deh. Cuma karena ini mungkin karena jarang dipakai, jadi AutoCAD di seri-seri terbaru tidak memunculkan lagi di bagian toolbar. Nah, itu salah satu fungsi pentingnya kita tahu shortcutnya deh. Jadi mau AutoCAD seri berapapun, kalau shortcutnya tahu, insya Allah adik-adik tidak akan kewalahan. Jadi sekarang kita tinggal CO, kemudian ambil titiknya. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan di titik-titik pertemuan pasangan batanya. Oke. Yang di sini kita taruh juga deh ya, karena rencana saya akan pasang juga pasangan bata di sini supaya tidak terlalu vulgar, langsung kelihatan pintu WC-nya. Nah, sekarang kita coba masukkan dindingnya. Dinding grup yang sudah kita buat. Jadi denah itu adalah potongan dinding setinggi 1 meter dari lantai. Kemudian kita stretch. Spasi, tertarik. Oke. Kemudian ini yang panjangnya sama, kita copy saja. Kemudian ini bisa kita mirror ke bawah. MI spasi atau enter. Kemudian taruh spasi. Nah, ini kelebihannya tinggal kita stretch saja. Oke. Kemudian untuk kamar mandi kita akan buat dinding tasram. Dinding kedap air. Gunanya agar tidak lembab karena kan area kamar mandi itu area basah. Baik, jadi sekarang untuk transam kita baru mau buat. Jadi kita copy dulu yang grup dinding yang sudah kita buat untuk dinding biasa. Nah, kita ungroup dulu. Ungroup, kemudian kita ganti hatch-nya. Ya, kita kasih nilai 300. Jangan lupa asosiatif deh ya. Nah, supaya tetap bisa digeser-geser. Kemudian kita grup lagi. Kita sisihkan supaya bisa dipakai lagi. Kemudian kita stretch.
Ini kita copy ke bawah. Kemudian yang ini kita mirror MI. Spasi. Kemudian kita stretch. Kemudian kita copy. Oke. Kemudian ini kita copy juga di sini. Kita letakkan. Kemudian kita mirror. Bisa juga misalnya ini data. Ini saya geser, tinggal CO, enter, kemudian geser. Kalau sudah tahu jaraknya mau digeser berapa jauh, tinggal masukkan nilai 1500, enter. Itu kalau sudah tahu jaraknya. Tapi kalau tidak tahu jaraknya, kita copy, kemudian ambil titiknya, kemudian letakkan. Untuk area sini semacam jendela bukaan 1 meter. Di sini kita taruh lagi kolom praktis. Dan dinding sini cuma tinggi 1 meter. 1 meter atau 90. Berarti tampilan dari atas itu 2 garis. Kita akan gunakan perintah multiline ML, enter. Kita pakai yang standar. Kemudian scale S, enter. Kita masukkan nilai 15. Maksudnya 15 cm. 15. Kemudian justifikasi. Untuk posisinya dia 0. Berarti dia di tengah. Kalau top dia di atas, bottom dia di bawah. L. Oh, kita milimeter ya. Coba ulang, ML. Scale. Bukan 500 ya, 150. 150. Saya lupa kalau kita pakai milimeter. Ya, spasi. Untuk mulai perintah kita spasi lagi. Nah. Kemudian kita akan meletakkan pintu. Kita ambil blok pintu kita yang sudah kita buat. Nah, ini rencana kita letakkan di sini. Bukanya pintunya di sebelah kanan. Jadi ini kita mirror MI. Nah, jadi tidak usah di blok editor di mirror deh ya. Langsung di bloknya saja yang di mirror. Kita hapus saja, delete. Kita letakkan pintunya. Kemudian dinding ini kita stretch. Kita stretch. Yang tidak di stretch kita spasi. Kemudian unselect. Spasi. Kemudian kita tarik. Oh, dia terpilih ya. Spasi.
jadi deh ya. Nah, untuk pintu kamar mandi atau toilet 90 itu terbilang cukup besar karena biasanya kalau pintu kamar mandi itu deh dia dia range-nya itu antara lebar 60 sampai lebar 75. Jadi ini pintu kita ini akan kita coba edit. Tapi jangan diedit di blok editor deh ya, karena nanti berubah. Jadi rencana kita akan buat blok baru untuk pintu kamar mandi. Jadi kita copy bloknya, kemudian kita explode. Nih, kemudian explode. Nah, ini sudah terpisah-pisah ya. Nah, sekarang tinggal kita stretch, kita perkecil. Tapi jangan pakai perintah scale, karena kalau pakai perintah scale, kusennya juga akan mengecil, lebar daun pintunya juga akan mengecil. Nah, padahal kita cuma mau edit lebar bukanya. Jadi kita pakai perintah stretch, misalnya kita jadikan dia 75 misalnya. Jadi kita kurangi 90, jadi 75 itu 15. Kita stretch, kita masukkan nilai 150. Enter. Kemudian daunnya juga kita kecilkan. Kita kurangi panjangnya 150. Enter. Kita sesuaikan garis bukanya. Nah, sekarang pintu lebar 75 sudah jadi. Tinggal kita jadikan blok yang baru. B kusen P1 kusen P2, kemudian kita pick point, kemudian select object, kemudian oke. Jadi kusen P2 kita sudah jadi, tinggal kita letakkan. Kita taruh dulu di pinggir. Biasakan selalu membuat cadangan deh ya, jadi ini bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi ini tinggal kita stretch. Oke, dana kita sudah hampir jadi. Kemudian ini kita delete. Terus ini kan kita sudah pakai tadi deh. Jadi untuk titiknya itu kita bisa normalkan. Karena kalau point style-nya kita ubah, semua titik itu akan berubah deh. Nah, ini semua titik akan berubah mengikuti point style yang tadi. Jadi sekarang kita normalkan point style-nya. Jadi kita ketik lagi DD P ini P tipe, point tipe. Kita normalkan, kemudian oke. Nah, jadi titiknya sudah kembali normal deh. Sekarang di pos jaga itu biasanya di luarnya itu ada rabat beton, rabat keliling. Kita kasih lebar 60 deh ya. Kita buat dulu kotak. Kemudian kita offset. Oh, kemudian 600. Sekarang dimensinya yang kita geser biar terlihat lebih rapi. Nah,
Ini kita tambahkan. Ini dia lebar 675, dia dari as deh ya. Tapi kalau dari pinggir dia lebar 60. Kita lengkapi notasi. Nah, sekarang antara kamar dan area luar itu biasanya kita buat perbedaan tinggi lantai. Jadi kita buat garis. Nah, garis ini yang akan menunjukkan bahwa dalam dan luar itu ada perbedaan tinggi. Di kamar mandi juga kita buat deh ya. Tinggi. Nah, kalau ini dia dari kamar mandi tinggi, ini dari luar ke kamar mandi dia malah turun. Kemudian sekarang tinggal kita tambah keterangan. Kita tambah di teks. Jadi untuk teks itu ada dua macam deh pilihan. Ada single line, ada multi line text. Jadi kalau single line itu dia tidak bisa membuat dua baris teks, dia cuma satu. Coba saya contohkan deh ya. Misalnya kamar tidur misalnya. Kita tulis K tidur saja biar tidak terlalu panjang. K tidur. K tidur. Nah, ini agak susah pengeditan dibanding dengan multiline text. K tidur. Nah, ini dia lebih fleksibel dalam pengeditan. Saya sendiri juga lebih sering menggunakan multiline deh ya. Ini kita kecilkan. Tadi ukuran teks untuk skala 1-100 itu berapa tadi deh? 200 ya kalau saya tidak salah ingat. Jadi kita samakan 200. Nah, jadi diharapkan semua teks yang ada di layar itu dia sama. Kamar tidur. Ini toilet. Atau kamar mandi ya, toilet saja. Kemudian ini area jaga. Oke. Kemudian sekarang jangan lupa keterangan tinggi. Misalnya yang ayo kita senterkan dulu deh ya. Kita senterkan. Kemudian untuk keterangan 00 kita sepakat area jaga yang akan kita jadikan titik 00. Jadi kurang lebih, kalau 00 itu kan dia bahasanya kurang lebih. Kalau lebih tinggi dia plus, kalau dia lebih rendah dia minus. Kalau untuk kurang lebih itu dia persen P. Persen P. Dia akan otomatis berbentuk kurang lebih. Saya ulang deh ya. Ketik spasi persen P.
0,00. 0,00. Nah, ini kita buat lebih kecil saja. 150. Kemudian untuk kamar tidur, kita jadikan dia beda 1 cm. Kita cekkan dulu areanya. Bagian tengah. Dia plus misalnya plus 3 cm misalnya. Jadi 0,03. Kita kecilkan 150. Oke, kemudian untuk toilet kita buat dia lebih rendah dari area jaga. Kita turunkan sejauh 5 cm. Jadi minus 0,05. Ada pertanyaan, Dek? Tidak ada? Ini dana kita sudah terbentuk. Kemudian untuk di toilet kita coba buat satu kusen buffet light, kusen ventilasi atau buffet light. Dia posisinya di atas. Siapa yang tahu, Dek, bagaimana penggambaran kusen kalau dia posisinya dia lebih di atas 1 meter? Bagaimana cara penggambaran kusen kalau dia misalnya di ketinggian lebih dari 1 meter? Ada yang tahu, Dek? Apa bedanya menggambar kusen di ketinggian 1 meter dengan yang lebih dari 1 meter? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Ya. Baik. Jadi bedanya itu, Dek, kalau kusennya dia di atas 1 meter, tadi kan kita sudah disampaikan bahwa dena itu adalah potongan 1 meter, ketinggian 1 meter dari lantai. Nah, kalau misalnya kusennya itu biasanya itu buffet light atau ventilasi, dia kan lebih dari 1 meter, biasanya jarak 2 meter atau 2,40. Jadi cara penggambarannya itu dengan garis putus-putus. Nah, jadi kita coba buat deh ya. Kita buat ukuran kusen, kita samakan saja 515. Kita add 50,150. Nah, ini kusennya deh ya. Kemudian lebar 50. Oh ya. Kita hatch dulu.
Kemudian kosen 1 ini kita CO. Kita tidak usah cek karena kita mau buat garis putus-putus sebentar. Kemudian 500. Nah, ini saja deh ya. Ini kita buat kotak luarnya. Kemudian garis kacanya. Selanjutnya ini yang akan kita buat dalam bentuk tasi garis putus-putus. Udah kentar ya. Kita ganti skalanya. Properties. Kita coba jadikan dia 5. Oh, 0,5 berarti. Properties 1. Lalu 0,5. 0,5. Oh, dia belum kelihatan. Kita coba deh ya. Kita coba nilai 10. Ah ya, berarti dia harus lebih besar. Kita coba nilai 50. Belum kentara. Kita kasih nilai 100. Nah. Kemudian garis ini sudah terbentuk. Kita tinggal copy settingannya. MA yang kita pelajari tadi malam. Nah, sekarang sudah garis putus-putus. Kemudian tinggal kita tempatkan. Hanya di sini deh ya. Taruh di tengah. Kemudian yang ini tinggal kita stretch. Ini kita tinggal mirror. Oke. Kalau garis putus-putusnya kurang jelas, bisa diperbesar lagi. Kita coba 200. Nah, ini. Oke. Kita coba bahas sedikit tentang layout deh ya. Jadi sekarang kita coba masukkan gambar kita ke layout. Atur dulu. Kita coba masuk di layout. Jangan lupa Ctrl S. Nah, ini layout ya. Kemudian kita klik kanan. Terus Page Setup Manager. Oke. Kemudian Modify. Setelah Modify, kita pilih kalau sudah pernah, kalau ada printer A3 yang pernah terinstall, itu bisa dipilih. Atau kalau belum ada, pilih DWG to PDF. Atau kita pilih DWG to PDF saja deh ya. Oh, sorry.
kita pilih DWG itu PDF. Kemudian seterusnya kita pilih kertasnya. Kita coba cari A3. Nah, ini ada. Nah, ini ada ISO 3 420 297. Sudah? Kemudian kita oke, kita coba lihat perubahannya deh ya. Kemudian oke, close. Nah, ini kelihatan deh ya. Ukuran kertas awalnya itu di sini. Ukuran A4. Kemudian sekarang bentuk kertasnya sudah jadi A3. Kemudian kita kembali lagi Page Setup Manager. Kita modify lagi. Setelah dimodify, kita window area yang akan kita print. Pilihkan print area. Oke. Kemudian center the plot agar area kertas kita itu dia betul-betul berada di tengah layout. Center to the plot. Kemudian unit, karena kita pakai skala gambar kita itu skala milimeter, berarti kita 1:1 milimeter sama dengan 1 unit. Kemudian 1, masukkan nilai 1. Kemudian di bagian atas kita pilih monokrom. Kemudian oke, close. Kita coba perbesar viewportnya deh ya. Oke. Jadi area kertas kita sudah jadi. Sekarang ini belum bisa dijadikan sebuah gambar kerja karena belum ada kopnya deh. Jadi sekarang kita coba buat kopnya deh ya. Garis luar kertas. Oke. Ini garis bantu. Kemudian kita coba offset ke dalam. Oh. Dan kita masukkan nilai 2. Kita coba masukkan nilai 2. Coba O. Kemudian kita masukkan nilai 5 misalnya. Enter. Ya, bisa lah. Oke, kita sudah punya garis pinggir. Kita buat yang sederhana saja dulu deh ya. Kemudian ini kita coba offset lagi. Ini untuk etiketnya di samping atau legendanya. Kita coba masukkan nilai 50. Kemudian ini contoh saja deh ya, contoh sederhana saja. Nanti adik-adik sendiri berkreasi membuatnya nanti. Nah, kemudian ini untuk keterangan, notasi misalnya. Kemudian ini di bawah nama-namanya. Sudah pernah lihat kop gambar, Dek? Sudah toh? Sudah, Pak. Ya, nah, buat mi, Dek. Sesuai yang pernah kau lihat. Ini tanda tangan, kemudian ini revisi-revisi misalnya. Ini nomor gambar. Nah, kemudian yang garis luar ini kan dia garis bantu, Dek. Dia cuma garis bantu membantu kita menemukan
sudut gambar. Jadi ini kita jadikan layar div point saja. Oke. Setelah itu kita jadikan blok. Tik B. Kita kasih nama kop gambar. Pick point. Misalnya sini pick pointnya. Kemudian select object. Dan enter. Dan oke. Jadi kop gambar kita sudah jadi deh ya. Nanti kalian lengkapi deh ya. Misalnya ada nama proyeknya apa,